Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Yasafan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Skin Wilkins, yang pada saat itu telah menerima ijazah dari sekolah menengah akhirnya. Dia semakin yakin akan masa depannya yang akan cerah yang akan dia hadapi ketika ia juga menerima beasiswa untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri. Namun ada hal yang tidak diduga, karena suatu hari sebelum semuanya itu ia jalani, ia mengalami kecelakaan yang fatal ketika bermain ski di sebuah danau yang membuat tulang lehernya patah. Kemudian ia lumpuh sebatas leher dan ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Jemaat yang terkasih, ia mampu menerima kenyataan itu. Dengan kenyataan itu sebenarnya harapan dan cita-citanya seolah-olah pupus. Namun meski demikian, ia tidak menyerah. Sekali lagi ia mampu menerima kenyataan itu dengan berusaha melatih dirinya sekalipun dia harus duduk di kursi roda. Dan dengan tekad yang membara, akhirnya pada tahun 1980 ia menerima medali emas pada Olimpiade khusus untuk orang-orang cacat. Artinya dia yang tadinya sempurna, yang berpikir masa depannya akan cerah dengan masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri, tapi karena peristiwa kecelakaan yang membuat ia cacat seumur hidup, tapi dia tidak menyerah dengan kenyataan itu. Dia justru semakin semangat untuk menjalani hidupnya, berbuat dengan apa yang masih bisa dilakukannya. Pada akhirnya saya katakan tadi pada tahun 1980 ia menerima medali emas pada Olimpiade khusus pada orang-orang cacat. Lewat kisah hidup Skin Wilkins, kita kembali diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan tidak semua kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi dalam perjalanan kehidupan kita ini,
Tidak semua apa yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan kenyataan. Dan pada saat itulah kita sering kali kecewa. Pada saat itulah kita sering kali mengalami ketakutan. Pada saat itulah kita sering kali mengalami kekhawatiran. Jika kita mengalami kesakitan, maka kita takut akan kesehatan kita. Kita khawatir ketika pekerjaan kita rasakan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita kecewa ketika kita merasa rumah tangga kita kurang bahagia seperti apa yang kita harapkan. Artinya ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan seringkali hinggap di tengah-tengah kehidupan kita. Cuma yang terkasih, pengalaman ketakutan, pengalaman kekecewaan, pengalaman kekhawatiran, ini juga yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka harus mengalami pembuangan di negeri Babel. Bagi mereka peristiwa ini sangatlah menyakitkan, terlebih dalam keberadaan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bagaimana mungkin Allah dikalahkan oleh bangsa-bangsa, Allah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan? Karena pemahaman yang berkembang pada saat itu, jika sebuah bangsa kalah, maka itu yang menandakan Allahnya juga kalah. Jika sebuah bangsa kalah, itu juga yang membuktikan Allahnya sudah mati. Bagaimana bisa Allah yang disembah oleh bangsa Israel menjadi Allah yang mati karena mereka harus terbuang ke pembuangan Babel? Akan tetapi justru dalam masa-masa sulit seperti itulah Allah hadir memberikan penguatan. Allah hadir memberikan semangat. Tujuannya supaya bangsanya tidak takut, supaya bangsanya tidak khawatir, supaya bangsanya tidak kecewa. Jemaat yang terkasih, jika menyinggung tentang perasaan takut, bahwa perasaan takut secara manusiawi seringkali menghinggapi siapapun tanpa melihat orangnya. Anak-anak atau orang dewasa, yang kaya atau yang miskin. Perasaan takut itu seringkali menghinggapi kita. Tapi yang akan menjadi salah jika perasaan takut itu kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang akan menjadi salah. Ketika kita izinkan rasa takut, kekhawatiran dan kekecewaan itu menguasai hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita. Sementara seorang atlet tidak akan berhasil jika takut untuk mencoba. Tidak mungkin Skin Wilkins itu menjadi juara Olimpiade jika dia tidak berani untuk mencoba. Tidak mungkin seorang yang terpuruk akan bangkit jika dia takut gagal. Tidak mungkin seorang ilmuwan akan berhasil jika dia tidak mencoba. Demikian juga sebenarnya yang harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita diajak untuk berani bangkit dari kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang sulit yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Kita diajak untuk bangkit di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun kenyataan yang kita hadapi tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun melalui nats kita ini kita diingatkan kita punya Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita punya Allah yang tidak pernah gagal dan Ia yang menjamin kehidupan kita. Artinya Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang peduli. Itu yang Allah mau ingatkan kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Yeremia. Untuk menyingkirkan ketakutan, kekhawatiran, dan kekecewaan yang menguasai hati umatnya. Allah menunjukkan kepeduliannya. Mengingatkan bangsa itu melalui Nabi Yeremia. Sekalipun awalnya mereka sulit menerima kenyataan yang menurut mereka sangat pahit.
menyakitkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang tadinya mereka bisa hidup sejahtera dan damai di tengah-tengah kota mereka, yaitu kota Yerusalem. Namun kini di kota Babel mereka merasa hidup di dalam kesusahan. Mereka merasa menderita. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, bangsa Israel diingatkan untuk tetap semangat melanjutkan hidup di pembuangan. Karena itu bangsa Israel diberikan pengertian oleh Tuhan. Pembuangan itu sebenarnya adalah jalan Tuhan untuk mendisiplinkan bangsa itu. Karena apa? Itu adalah akibat dari pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel lebih mendengarkan suara nabi-nabi palsu yang menina-bobokkan mereka. Kalaupun kalian melakukan kesalahan, itu hukuman Tuhan gak akan lama. Kalaupun kalian melakukan kesalahan, hukuman Tuhan itu tidak akan lama. Itu sebabnya Nabi Yeremia menjadi nabi yang dibenci oleh umatnya sendiri. Karena Nabi Yeremia dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jika bangsa itu tidak merubah perilakunya, 70 tahun mereka akan terbuang ke Babel. Jika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan dalam kenyataannya ketika bangsa itu mengeraskan hatinya, maka 70 tahunlah pembuangan yang harus mereka alami. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya mengingatkan kita dalam situasi apapun yang kita hadapi, baik manis atau pahit, baik senang ataupun susah, baik sehat ataupun sakit. Sebagaimana situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Firman Tuhan kembali mengingatkan Allah itu adalah Allah yang peduli. Kalau Tuhan masih mengingatkan bangsanya atau umatnya melalui hambanya Nabi Yeremia, sebenarnya itu adalah bukti kepedulian Allah. Dos-dos kita kana toras. Kalau kita masih mengingatkan anak-anak kita, itu adalah bukti bahwa kita masih mengasihi mereka. Kalau kita memperingatkan anak-anak kita atas kesalahan mereka, itu bukan bukti kebencian orang tua. Tapi itu adalah bukti bahwa kita mau mengasihi mereka. Dalam kesalahan anak-anak kita, kita mau mereka berubah. Demikianlah Tuhan kepada hambanya, kepada umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan masih peduli kepada mereka. Bahkan melalui Nabi Yeremia, umatnya diingatkan di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah masa sulit yang mereka hadapi, menyesali keadaan sulit, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan tidak akan pernah merubah kenyataan. Saya pikir kita punya pengalaman seperti itu. Kalaupun kita selalu takut dalam hidup ini, selalu khawatir, selalu kecewa, semuanya itu tidak akan bisa mengubah keadaan. Molohola nababir kita takut untuk mencoba, semuanya itu tidak akan pernah merubah keadaan. Sekarang bangsa Israel di dalam situasi sulit itu diingatkan oleh Tuhan, hidup itu harus berlanjut. Sekalipun di tengah pembuangan, semangat mereka jangan pernah berkurang. Itu sebabnya di ayat 5 dikatakan dalam nats kita ini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya hidup dengan terus menyesali kenyataan, hidup terus dalam kekecewaan, bahkan dengan terus berpangku tangan, sekali lagi tidak akan pernah mengubah keadaan. Tapi semuanya itu justru akan membuat kita semakin terpuruk. Skin Wilkins dalam kisah nyata yang saya ceritakan tadi, dia tidak pernah menyerah kepada kenyataan. Tapi dia bangkit, semangat, melakukan apa yang masih dia lakukan. Dan demikianlah Tuhan memperingatkan umatnya,
Demikian Tuhan mengingatkan kita jemaat yang terkasih di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Allah telah mengatakan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Allah memberikan pengharapan kepada bangsanya, dirikanlah rumah, buatlah kebun, berarti Allah pun akan menjamin kehidupan setiap orang percaya sekalipun di masa-masa sulit yang kita hadapi. Mereka harus membangun kehidupan sekalipun di Babel. Mereka harus membangun kehidupan seperti di kampung halaman mereka sendiri. Mereka harus merasa at home di Babel karena 70 tahun mereka harus tinggal di sana. Sekali lagi mereka harus membangun rumah. Mereka harus membuka kebun anggur. Mereka harus mengawinkan anak supaya generasi terus bertambah dan mereka tidak berkurang. Bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, mereka juga harus sungguh-sungguh berusaha atau mengusahakan kesejahteraan kota itu dan berdoa untuk kota Babel. Melalui khotbah ini, dalam konteks nats kita ini, mengingatkan umatnya bahwa selama mereka di Babel, pastikan untuk melakukan yang terbaik, untuk menyumbangkan sesuatu yang positif. Membangun hubungan dengan orang-orang Babel, mengusahakan perdamaian dengan musuh-musuh mereka, menjalin persahabatan dengan catatan tanpa menyimpang dari iman percayanya. Membangun persahabatan dengan musuh-musuh mereka, melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan tanggung jawab mereka tanpa melupakan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Bangsa yang harus bersaksi di tengah-tengah pembuangan itu. Karena pada waktunya hanya Tuhan yang akhirnya sanggup mengembalikan kembali bangsa itu ke tanah air mereka, ke Yerusalem, kota yang mereka rindukan itu. Karena itu jemaat yang diterkasih, selama di pembuangan, bangsa Israel diperingatkan supaya hidup mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah pembuangan itu. Hidup mereka harus membawa damai sejahtera. Mereka harus memiliki sikap positif terhadap bangsa di sana, di mana mereka berada, sekalipun status mereka adalah sebagai orang-orang buangan. Artinya masih banyak yang bisa mereka lakukan, sekalipun di tempat pembuangan itu. Dikatakan tadi dalam nats kita ini, Tuhan mengingatkan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Luar biasa ya, di tempat yang tidak mereka sukai, di mana mereka merasa kecewa, takut dan khawatir. Tapi Tuhan justru mengingatkan, berdoalah untuk kota itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Minggu yang lalu kita diingatkan, berdoa syafaatlah bagi raja-raja, bagi para pembesar-pembesar, bagi para pemimpin, pemerintah, walaupun mereka tidak seiman dengan kita. Karena Tuhan sanggup memakai pemimpin sekalipun yang tidak seiman, termasuk Raja Kores pada waktunya, membawa bangsa Israel, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Artinya Allah tidak pernah tinggal diam. Sekalipun Allah memberikan pembelajaran selama 70 tahun, tapi Allah memberikan kesempatan kepada bangsa itu. Nikmatilah hidup di pembuangan tanpa pernah berkurang rasa percayanya kepada Tuhan. Bahkan mereka diingatkan akan tanggung jawab sebagai orang percaya, berdoa kepada kota Babel, berdoa kepada para pemimpinnya. Tanggung jawab orang-orang percaya juga, termasuk kita, dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada di satu tempat yang mungkin sebelumnya tidak kita inginkan. Atik buhadong sian halak naporseya, tadinya kota Pekanbaru ini bukanlah kota yang dia inginkan untuk dia tempati.
Namun dia hadir di sini. Firman Tuhan mengingatkan, berdoalah untuk kota kita ini. Berdoalah untuk bangsa kita ini. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan hanya sibuk mengkritik. Jangan hanya sibuk mengumpat, bersungut-sungut, menyalahkan keadaan. Tapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan benar. Berdoalah untuk tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Sekalipun kita merasa masih banyak hal-hal sulit yang kita hadapi di tempat ini. Tapi sebagai umat pilihan Tuhan, kita menjadi berkat, terpanggil menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan menempatkan kita bukan tanpa sengaja. Baik melalui pekerjaan kita, baik melalui pelayanan kita. Walaupun dalam situasi kondisi apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita harus tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidup harus menjadi berkat. Bahkan pada akhirnya kita akan menikmati hasil dari kerja keras kita. Pada waktunya kita akan melihat, sekalipun awalnya kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Namun dalam perjalanan waktu kita akan berkata, mau lihat tema Tuhan. Sebelumnya bukan kota ini yang kuinginkan untuk kutinggali. Tapi sekarang aku melihat rancanganmu. Marhiti-hiti namian di hutaodo, gabe jalu oku aka pasu-pasu. Kemudian kita bersyukur atas rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel yang terpanggil menjadi berkat. Demikian juga dengan kita Amang Inang. Seluruh jemaat yang bersuka cita pada minggu hari ini. Kebetulan pada minggu hari ini juga kita merayakan Pesta Gotilon walaupun dengan acara seperti ini. Tapi ini tidak akan mengurangi sukacita kita dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima melalui hasil kerja keras kita, melalui pekerjaan kita. Kalau bangsa Israel diingatkan harus menjadi berkat, bahkan berdoa buat tempat dimanapun mereka berada. Saya pikir hari ini juga firman Tuhan mengingatkan kita, hiduplah menjadi berkat di gereja di mana kita beribadah. Hari ini melalui Pesta Gotilon ini kita diingatkan, orang-orang yang mensyukuri berkat Tuhan adalah orang-orang yang juga tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapasahat mamang dohot inang, itap ni dia do panadayota, maka molatihon pasu-pasu ni Tuhan. Tuhan yang tetap memberkati kita sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya sebagai wakil Pangulan Nagok dan para halado juga bersyukur atas jemaat-jemaat Tuhan yang tidak pernah takut untuk memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi, jangan pernah takut untuk kekurangan. Ketika pundi-pundi kita berkurang karena kita memberi untuk Tuhan, itu jalan bagi Tuhan kembali untuk memberikan pundi-pundi, memenuhi apa yang sudah kita berikan. Bukankah Tuhan yang menjadi sumber berkat? Bukankah Tuhan yang berkuasa memberikan di luar dari apa yang pernah kita bayangkan? Harwana nanasasadai di lehon lahu mokopita. Apalagi berkat melalui hasil kerja keras kita. Banyak jalan Tuhan untuk menambahkan berkat-berkatnya bagi seluruh anggota jemaat yang tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mendukung program pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini. Pelayanan harus berjalan sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati Amang dan Inang, seluruh jemaat yang mau membuka hatinya untuk Tuhan. Lami tempat Tuhan tamaka pasu-pasu Tuhan muamang dohot Inang. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan buat setiap keluarga kita. Dan sekalipun perayaan Pesta Gotilon tahun ini hanya kita rayakan seperti ini, sekali lagi jangan pernah mengurangi sukacita kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa demi pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Mari kita berdoa untuk kota kita ini, untuk bangsa yang kita cintai ini. Karena kesejahteraan
yang ada di tempat ini, di kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita ini, sebagaimana yang diperingatkan oleh Tuhan, itu juga akan menjamin kesejahteraan kita bersama. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kebenaran firman Tuhan yang tetap mengingatkan kami di masa-masa sulit yang kami hadapi. Terkadang kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kami, menolong kami, memampukan kami untuk keluar dari masa-masa sulit. Bahkan kami akan menerima yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk meyakini kebenaran firman-Mu melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam situasi susah dan senang, sehat atau sakit, bahkan situasi apapun Tuhan yang kami hadapi, Tuhan akan selalu ada untuk kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, terlebih dalam sukacita kami di Pesta Gotilon pada hari ini. Sekalipun hanya perayaan sederhana Tuhan, tapi kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam mendukung program pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami melihat bagaimana jemaat-Mu boleh memberikan ucapan syukur mereka selama ini, sekalipun di masa COVID-19 ini, dalam mendukung setiap program di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, tambahkanlah berkat-Mu buat seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang dewasa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, tambahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga. Tolonglah mereka Tuhan, ketika mereka menghadapi pergumulan dan tantangan, agar mereka hadir sebagai pemenang, karena Tuhan yang menolong dan memampukan. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.